Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan. Keputusan Prabowo ini bukan sekadar omongan belakang, bukan mengertakan yang kosong. Ia benar-benar membuktikan bahwa pemerintah Indonesia takkan lagi mentolerir pencurian ikan yang sudah berlangsung lama di perairan Indonesia. Dalam sebuah operasi gabungan yang melibatkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, TNI Angkatan Laut, dan Satuan Tugas IOU Fishing Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya yang selama ini tersembunyi. Semua pihak yang terlibat dalam operasi bersatu dengan bertujuan menegakkan kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam Indonesia. Pada pagi yang penuh ketegangan, radar Bakamla mendeteksi 5 kapal berbendera Malaysia yang tengah melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut tidak hanya masuk tanpa izin, tetapi juga menggunakan alat tangkap yang merusak, yakni pukat harimau. Dengan taktik licik, mereka mencoba menyamar sebagai kapal nelayan biasa, berharap tidak akan terdeteksi oleh pihak berwenang. Namun, para petugas keamanan maritim Indonesia sudah lama mengincar mereka. Para pencuri ini bebas merajalela di perairan yang seharusnya menjadi milik Indonesia. Dalam waktu singkat, kapal-kapal patroli Indonesia mengepung kapal-kapal pencuri tersebut. Sirene berbunyi nyaring, suara peringatan mengema di udara, memberi mereka kesempatan terakhir menyerah. Namun, beberapa kapal mencoba melarikan diri ke perairan internasional, berusaha menghindari penangkapan. Sebuah kesalahan KRI Sultan Iskandar Muda, kapal perang Indonesia, yang dipimpin oleh Komandan Brani, segera menembakkan tembakan peringatan ke udara. Dalam hitungan detik, kapal-kapal pencuri tersebut berhasil dihentikan, terperangkap di wilayah yang jelas milik Indonesia. Awak kapal yang ketakutan berteriak minta ampun, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka sadar bahwa nasib mereka sudah ditentukan. Tim Satgas, IOU, Fishing turun tangan dengan cepat, melakukan pemeriksaan menyeluruh di setiap kapal. Hasilnya mengejutkan. Muatan kapal penuh dengan ikan hasil jeratan, jaring haram, dan bahkan dokumen palsu yang mereka gunakan kervitas ilegal mereka. Semua bukti yang ditemukan cukup membawa mereka ke jalur hukum. Namun, sesuai perintah tegas yang telah dikeluarkan, kapal-kapal ini tidak akan dibiarkan kembali ke laut lepas. Keputusan sudah diambil. Kapal-kapal ini ditenggelaman, bentuk peringatan keras kepada siapa saja yang berani mencuri di perairan Indonesia. Ribuan nelayan lokal yang selama ini merasa terancam oleh pencurian ikan asing. Momen bersejarah ini di Natuna, tempat yang seringkali menjadi sasaran pencurian ikan oleh kapal asing, ratusan nelayan yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan akhirnya bisa tersenyum lebar. Akhirnya, ini yang kami tunggu selama bertahun-tahun, teriak seorang nelayan yang menyaksikan dari kejauhan. Suara sorakan gembira semakin membahana, mengiringi detik-detik menegangkan. Kapal ilegal dipersiapkan dihancurkan. Matahari sempat berada di atas kepala dan suasana semakin tegang. Eksekusi pun dimulai. Kapal-kapal ilegal yang tertangkap telah diposisikan dengan rapi. Tim penegak hukum mulai memasang bahan peledak di lambung kapal. Kapal detik demi detik berlalu dan ketegangan semakin terasa. Beberapa menit kemudian, hitungan mundur yang dramatis dimulai, menambah intensitas yang semakin memuncak. Boom! Suara ledakan menguncang lautan, air laut seketika menyembur tinggi, dan seketika itu,
juga bangkai kapal mulai tenggelam ke dasar lautan. Kapal-kapal lain yang masih mengapung segera menyusul, menambah kesan bahwa Indonesia kini benar-benar tidak main-main dengan ancaman pencurian ikan. Dalam hitungan menit, perairan yang sebelumnya dipenuhi kapal-kapal pencuri kini kembali tenang. Hanya puing-puing yang mengapung menjadi saksi bisu dalam mempertahankan kedaulatannya. Berita tentang langkah tegas Indonesia dalam memerangi pencurian ikan segera menjadi sorotan internasional. Di berbagai media asing, headline utama melaporkan keputusan Indonesia yang tak ragu menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang melakukan pencurian ikan di perairan mereka. Langkah dianggap sebagai tindakan paling drastis dan mencolok sejarah penegakan hukum maritim di Asia Tenggara. Tindakan Indonesia menjadi peringatan bagi negara-negara yang sering terlibat permasalahan pencurian sumber daya laut, tetapi menggugah perhatian dunia internasional tentang pentingnya kedaulatan laut dan perlindungan terhadap ekosistem laut. Dampaknya terasa begitu luas, dari Asia Tenggara hingga ke berbagai belahan dunia yang mengamati dengan cermat bagaimana Indonesia memperkuat posisinya di kancah internasional. Sebagai respons, pemerintah Malaysia yang selama ini sering terlibat ketegangan dengan Indonesia terkait pelanggaran hukum di perairan, segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk meminta klarifikasi atas insiden tersebut. Mereka terkejut dengan tindakan yang dianggap dan mencoba mencari penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia. Namun, jawaban yang mereka terima dari Jakarta cukup jelas dan tanpa keraguan. Pemerintah Indonesia menyampaikan pesan yang tegas kepada Malaysia dan negara-negara lain. Jangan mencuri di perairan kami jika tidak ingin kapal kalian tenggelam. Pesan ini tidak hanya mengkonfirmasi komitmen Indonesia melindungi kekayaan lautnya, tetapi menjadi sinyal bagi negara-negara asing bahwa Indonesia kini berdiri kokoh dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya. Di Jakarta, Prabowo Subianto menanggapi dengan tenang perkembangan yang tengah terjadi. Dalam sebuah wawancara yang tenang, dengan keyakinan dan wibawa, Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi kekayaan laut Indonesia sekaligus menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang berani merusak kedaulatan negara. Ia dengan jelas menyampaikan bahwa Indonesia harus siap menghadapi ancaman apapun yang datang dari luar, terutama di wilayah perairannya yang kaya akan sumber daya alam. Dengan nada yang tegas, Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk selalu siap, sedia kapanpun dan dimanapun, untuk melindungi kedaulatan, martabat bangsa, serta memperlihatkan kekuatan Indonesia di lautan. Ia menegaskan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan negara seperti Republik Indonesia. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.